Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tausiah kali ini kita menyampaikan tentang pentingnya ibadah sosial di tengah kehidupan saat ini. Salah satu target ibadah yang kita lakukan adalah ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, dalam kita sebagai orang yang mukminat, kita sebagai orang yang soiman, tentu target kita bagaimana Allah menyayangi diri kita. Kalaulah Allah menyayangi diri kita, Allah menyayangi hamba-Nya, maka semua apa yang dijalani oleh hamba itu akan menjadi senang, menjadi mudah dalam kehidupan itu. Kenapa tidak? Jangankan Allah yang akan menyayangi kita, orang-orang dekat kita saja, manusia-manusia yang ada di dekat kita saja sayang terhadap kita. Masya Allah. Semua urusan, apalagi urusan dunia, akan mudah urusan. Dekat kita dengan, katakanlah, pimpinan daerah, wali kota, bupati, presiden. Urusan-urusan ketek bengeknya masalah administrasi keduniaan ini mudah sekali urusan. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat, ketika kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Tak ada yang sulit di dalam hidup ini yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kata Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti perintahku, ikuti keinginan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah akan mencintai, maka Allah akan menyayangi, maka Allah akan memberikan apa saja yang diminta oleh hamba tadi. Bukan itu saja yang disayangkan Allah, malahan wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapa kita ini tidak berdosa? Semua kita pasti berdosa. Dengan melalui istighfar, melalui kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, lalu ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah itu melalui apa yang disampaikan oleh Allah tadi, ikuti perintahnya Allah. Nah, perintah Allah ini ada dua bentuk. Ada yang disebut dengan perintah yang secara khusus yang mahdhah untuk diri kita langsung berhubungan dengan Allah. Ada pula yang kedua adalah berhubungan dengan sesama makhluk Allah, terutama manusia, secara bermuamalah. Nah, mungkin kita sukses dalam beribadah kepada Allah secara mahdhah, sholat, puasa, kemudian haji. Itu mungkin sukses kita lakukan secara pribadi kita, hubungan kita dengan Allah. Tapi ada satu lagi di pihak lain yang perlu kita perhatikan, itu hubungan kita dengan sesama kita. Mungkin hubungan kita dengan anak, istri, keluarga, rumah tangga, tetangga, karib kerabat, keluarga yang dekat, keluarga yang jauh. Mungkin dengan sanak lisan, bahasa Minangnya pembayang dan lain sebagainya. Itu mesti diperbaiki kembali. Hubungan itu mesti kita perhatikan pula. Nah, ketika hubungan ini baik, maka insya Allah akan baik pula, kesempurnaan itu menjadi baik. Nah, salah satu contoh yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam salah satu buku yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, Muqashshafatul Qulub, apa kata beliau? Pada zaman sahabat ada seorang yang bernama ahli ibadah Abu bin Hashim. Dia itu ahli tahajud, sehingga 20 tahun lamanya dia
bermunajat kepada Allah dan pernah tinggal sholat tahajudnya kepada Allah. Dan dia kalau dilihat dari segi ibadahnya itu orang yang paling ahli dalam tahajud itu, tidak ada tandingnya saat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghampirinya? Dan ketika dia berdialog dengan malaikat itu, ternyata buku catatan daftar nama yang dibawa oleh malaikat itu tidak ada namanya tercantum di dalamnya. Karena malaikat itu diutus oleh Allah untuk mencari orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa jawaban malaikat? Abu bin Hashim tidak termasuk di dalamnya itu. Karena apa? Kata malaikat, betul memang engkau melakukan ibadah kepada Allah itu, sholat tahajud selama 20 tahun tidak henti-hentinya. Tetapi engkau melakukan itu hanya untuk diri pribadi engkau saja. Hanya memperturutkan ibadah mahdoh saja. Tanpa engkau perhatikan sanak keluarga, tanpa engkau perhatikan orang-orang yang menderita, sedang sakit, yang sangat membutuhkan, tetangga yang sedang menderita dan lain sebagainya. Engkau beribadah hanya untuk pribadi kamu saja. Tidak engkau perhatikan orang-orang sekeliling engkau. Makanya tidak dimasukkan oleh Allah, kata malaikat, engkau orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada daftar nama engkau itu sebagai orang yang penghuni surga, kata malaikat. Di saat itu Abu bin Hashim meraung menangis-nangis. Apa kesalahan yang selama ini yang dia perbuat? Ternyata dia tidak memperhatikan orang-orang sekelilingnya. Itulah ibadah sosial. Yang kita maksud kesempurnaan ibadah yang kita lakukan itu ketika kita hubungan kita dengan Allah sangat kuat, kokoh, istiqomah. Begitu juga hubungan kita dengan masyarakat yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita santuni. Apalagi saat-saat kondisi yang seperti ini sangat dibutuhkan, sangat membutuhkan masyarakat kita, terutama orang-orang yang berdampak COVID-19 ini. Tentu ini yang akan lebih bermanfaat sekali. Ibadah sosial yang seperti inilah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para seiman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita ingin dicintai oleh Allah, dan kecintaan Allah itu semua kita ingin, dan itu merupakan target kita. Kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah disayangi oleh Allah, sudah didekati Allah kita ini, maka segala permasalahan hidup kita akan mudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada timbul dalam pikiran kita stres, panik, atau mungkin rasa galau, atau rasa cemas, khawatir dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa diatasi karena apa? Kita selalu menghubungkan diri kepada Allah dan menghubungkan diri sesama kita, hamba-hamba Allah ini. So ini seiman, para mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka target kita adalah dicintai oleh Allah, dan balasannya nanti pasti kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita perkuat ibadah kepada Allah, dan kita perluas ibadah kita sesama kita hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.